kenikmatan pada sholat 5 waktu. Ternyata ketika kita sholat, kita insya Allah akan mendapatkan kenikmatan ketika kita bisa tumakninah dalam sholat kita, ketika kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Kemudian carilah kenikmatan pada berzikir pada Allah, seperti membaca Al-Quranul Karim. Ternyata ketika kita baca Quran atau kita membaca zikir-zikir yang lain, maka kita akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan ketenangan. Kemudian yang ketiga, carilah kenikmatan, ketenangan itu pada saat bersama kita dengan saudara-saudara seiman. Ternyata ketika kita bersama dengan mereka membicarakan urusan agama, membicarakan urusan dakwah, maka kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan kenyamanan. Maka kita harus senantiasa bersama dengan saudara-saudara seiman. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saudara kami seiman lebih kami cintai dari keluarga kami, kata beliau. Sebab keluarga kami mengingatkan kami kepada dunia, sedangkan saudara kami seiman mengingatkan kami kepada akhirat. Ada kalanya keluarga kita, kalau mungkin sudah berkeluarga, istri, anak, orang tua, saudara, kadang tema yang mereka bicarakan atau perbincangan di antara kita dengan mereka seringnya membicarakan urusan dunia. Seringnya tema yang kita perbincangkan dengan mereka seputar pekerjaan, sekolah, keturunan. Itu. Tapi ketika kita bersama dengan ikhwah fillah, saudara seiman, temanya berbeda. Biasanya berkaitan dengan perkara akhirat, perkara ibadah. Walaupun mungkin saudara seiman itu tidak ada hubungan nasab dengan kita, tapi berpotensi saudara seiman itu bisa lebih erat hubungannya dengan kita walaupun sebelumnya mungkin belum kenal. Tapi ternyata ikatan iman yang mempersaudarakan kita dengan orang-orang beriman itu sudah menjadi alasan untuk menguatkan ukhuwah kita, untuk menguatkan hubungan persaudaraan kita. Maka kita ada kalanya juga harus sering-sering mengunjungi mereka, mengunjungi guru kita yang dulunya mengajarkan kita membaca Iqra, mengunjungi guru kita yang dulunya mungkin mengajari kita tata cara sholat, tata cara wudhu, mengajari kita agama. Kunjungi mereka. Atau mungkin teman-teman yang mengajak kita kepada kajian, mengajak kita hijrah dari kebiasaan kita yang kurang baik menjadi soleh seperti hari ini misalnya. Maka sering-seringlah mengunjungi mereka, sering-seringlah menemui mereka, karena bersama dengan mereka, bertemu dengan mereka akan mewariskan kesolehan di dalam hati. Jadi jauh dari nuansa iman ini bisa faktornya karena mungkin futur malas, sehingga tidak lagi bergabung dengan komunitas-komunitas kajian, komunitas-komunitas hijrah misalnya. Itu bisa menjadi faktor, atau juga mungkin karena kesibukan ya. Karena kesibukan, biasanya dulu sebelum nikah semangat kajian, setelah menikah karena sudah memiliki tanggung jawab, harus mencari nafkah untuk istrinya, untuk anak-anaknya, menjadi alasan bagi mereka untuk tidak hadir di kajian. Harusnya setelah menikah tambah rajin ngaji, kan begitu. Semangat. Berarti ada yang keliru. Mungkin tuntutan istrinya besar ya. Berarti ada yang keliru ini. Hati-hati ya. Hati-hati. Banyak yang seperti itu ya. Mungkin teman kita dulu kajian, kita sering mencari mereka. Pulang kok nggak pernah kelihatan di kajian. Ya kemana? Bulan itu sekarang kerja sampai malam,
masih bujang ya, habis maghrib ya kosong, sekarang sibuk gitu ya. Gitu ya. Mestinya setelah menikah tambah semangat ngaji ya. Istrinya diajak gitu ya. Malah diajak terus. Kan ada kisah itu ya mengenai orang kaya di Solo ya, seorang pembisnis di Solo, istrinya cantik, masya Allah, hebat gitu ya, istrinya hebat, ya. Karirnya masya Allah, tapi dia ini merasa nggak bisa ngatur istrinya, nggak bisa ngatur istrinya, ya. Akhirnya dia nggak bahagia dengan istrinya. Akhirnya dia datang mengadukan hal itu ke teman-temannya. Karena teman-temannya ada yang ngaji, ada yang suka ngaji. Dia mengadukan itu. Masalahnya kamu nggak ngaji, kata teman-temannya. Ayo kamu ngaji. Karena dia kemudian sudah nggak bisa bertahan dengan istrinya, akhirnya dia ceraikan istrinya. Dan dia memiliki pembantu yang menurut dia pembantunya itu lebih menenangkan gitu ya, lebih bisa menarik hatinya, karena mungkin lebih sopan, lebih santun gitu ya. Terus dia menikah dengan pembantunya. Setelah menikah dengan pembantunya, awalnya pembantunya itu menjadi pembantu rumah, sekarang naik jadi nyonya rumah gitu. Naik Tuan Putri. Naik jabatan ya. Ternyata setelah menjadi nyonya rumah, tingkah lakunya berubah. Lebih buruk dari istrinya yang pertama. Dia pusing lagi ya. Kok seperti ini gitu kan. Terus dia ngadu lagi ke teman-temannya. Oleh teman-temannya disarankan untuk ngaji. Masalahnya kamu tidak ngaji, ayo ngaji. Karena dia akhirnya kemudian tidak bisa bertahan dengan istrinya, itu akhirnya dia ceraikan lagi. Dan dia kasih uang yang sangat banyak. Rela merelakan itu ya. Kesangon yang sangat besar. Terus dia ikut ngaji bareng teman-temannya. Setelah itu dia menikah dengan juga akhwat yang suka ngaji. Terus menikah. Setelah menikah dengan akhwat yang suka ngaji, dia bilang, tidak apa-apa saya kehilangan semuanya asalkan saya bersama dengan wanita ini. Ini sudah lebih baik bagi saya. Jadi solusinya kembali kepada ilmu. Jadi setelah menikah, kalau ada orang beralasan saya sibuk mencari nafkah untuk menafkahi istri saya, untuk menafkahi anak saya, ini sebetulnya keliru. Mestinya setelah menikah tambah semangat dan tambah rajin ngaji. Jadi sebab namanya iman yang pertama jauh dari nuansa iman. Karena kesibukan, karena ada rasa malas dalam hati, ada rasa futur. Atau mungkin juga bisa disebabkan karena komunitas, lingkungan yang kemudian lingkungan itu bukan lingkungan orang-orang yang baik. Ternyata lingkungan itu mempengaruhi gitu ya. Untuk kita bisa mempertahankan keimanan di akhir zaman, ini membutuhkan lingkungan orang-orang soleh. Karena hati manusia itu sangat sensitif, cepat berubah. Dan hati itu ada kalanya dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Bisa dipengaruhi oleh keluarga, oleh pasangan, oleh anak. Bisa juga dipengaruhi oleh tetangga, oleh teman dekat. Makanya komunitas ini penting. Ya. Maka Anda sekarang yang bikin perumahan Islami, ingin mengumpulkan teman-teman kajian, ya. Seperti Grand Madinah miliknya Hidayatullah misalnya yang dekat Simpang 5 Gumul itu. Itulah salah satu ikhtiar ya, untuk bagaimana teman-teman itu memiliki komunitas, ya, komunitas Islam. Jadi faktor terbesar untuk bagaimana kita bisa menjaga dan merawat keimanan harus sering bersama dengan saudara-saudara seiman.
Seperti itulah juga yang dirasakan oleh para sahabat ketika kehilangan Rasulullah gitu ya. Mereka sangat kehilangan ketika ditinggal Rasulullah. Dan tentu semangat mereka ketika bersama dengan Rasul dengan semangat mereka ketika tidak bersama Rasul berbeda. Sebagaimana seorang santri ketika bersama gurunya berbeda dengan ketika dia jauh dari gurunya. Ada yang mengingatkannya, ada yang memberikan nasihat, ada yang memberikan semangat gitu. Ya. Makanya kalau bisa seorang murid itu, seorang jamaah itu kalau bisa sering bersama gurunya, sering bersama ustadznya, untuk semata-mata menjaga keimanannya. Nah, itu yang pertama, jauh dari nuansa iman. Kemudian yang kedua, tenggelam dalam kesibukan duniawi. Tenggelam dalam kesibukan duniawi. Kesibukan duniawi telah banyak membuat lalai pribadi insan beriman. Bahkan kesibukan duniawi telah berhasil memaksa hati untuk tunduk menjadi budak duniawi, untuk menjadi budak duniawi. Banyak orang yang kemudian berubah kompas dan arah kehidupannya gara-gara dunia. Gara-gara dunia. Makanya dunia ini tidak boleh kita menjadi hamba dunia. Maka ada ungkapan yang bagus yang diungkapkan oleh para salaf, bekerjalah untuk duniamu karena seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Jadi pecinta-pecinta dunia, orang-orang yang tenggelam dalam kesibukan dunia, bahkan dia ingin menaiki tangga-tangga kesuksesan, bahkan kalau bisa menaiki langit ya. Kemudian proses untuk memperoleh kesuksesan dalam hal dunia gitu ya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Tapi bekerjalah untuk urusan akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi pecinta dunia ketika mereka sudah sangat cinta dengan dunia secara berlebihan, mereka akan melakukan apapun supaya apa yang diinginkan itu tercapai gitu. Tapi pecinta akhirat itu senantiasa punya punya sesuatu yang bisa mengingatkan dia, yaitu apa? Kematian. Kematian itu yang senantiasa menjadi sesuatu yang mengingatkan dia. Maknanya ketika dia sibuk dan lalai dengan dunia, dia ingat mati gitu. Dia ingat akhirat. Padahal dunia ini Allah berikan kepada kita bukan menjadi tujuan utama kita, tapi menjadi sarana kita. Maknanya dalam menyikapi dunia kita mengambil sekedarnya untuk bekal pulang ke kampung akhirat kita. Karena dunia ini bukan segalanya buat kita. Dunia ini bukan tujuan akhir kehidupan kita, tapi ada kehidupan akhirat. Dunia akan kita tinggal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan harta bagi kita, ini juga peluang bagi kita untuk beramal, untuk bersedekah. Ya. Untuk bersedekah. Maka banyak orang mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, padahal harta dia apa? Yang dimakan habis, ya, yang dipakai usang dan rusak, kemudian yang disedekahkan, ya, di jalan Allah, itulah yang menjadi harta yang sesungguhnya. Ya, jadi yang di ATM itu bukan harta kita, itu bisa menjadi milik orang lain. Ya, sawah ladang kita itu bisa berpindah tangan gitu kan. Ya, mobil yang kita punya itu bisa berpindah tangan karena yang kita miliki, yang kita punya hanya yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang cerdas adalah orang yang kemudian bisa menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya untuk membangun kehidupan akhiratnya yang lebih baik.
Kemudian yang ketiga, sibuk dengan urusan harta, istri dan anak. Ya. Sibuk dengan urusan harta, istri dan anak sangat berpotensi menjadi sebab lemahnya iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Tak ada kalanya harta anak itu bisa menjadi cobaan. Maknanya berpotensi menjadi cobaan, bisa melalaikan kita dari urusan akhirat kita. Karena banyak orang kalau sibuk dengan harta, lalai dengan ibadahnya. Kalau sibuk urus anak, lalai dengan salat maghribnya. Jadi Rasulullah itu, kata Ibunda Aisyah, ketika datang sholat seakan-akan tidak mengenal keluarganya. Maknanya Allah itu nomor satu. Saya juga pernah dengar sebuah cerita. Ada seorang soleh di zaman dulu. Ketika dia akan berangkat ke masjid, tiba-tiba anaknya jatuh dari lantai 2 di rumah. Dan saya ini tetap berangkat ke masjid. Maknanya dia mendahulukan Allah gitu ya. Ternyata setelah pulang dari masjid tidak terjadi apa-apa bagi anak. Kalau atau mungkin sakit tidak begitu parah gitu ya. Karena bapaknya ini mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sibuk urus harta, urus istri, urus anak ini berpotensi melemahkan. Kemudian dalam surat Al-Imran Allah SWT berfirman ayat yang ke-14, Zuhaira lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Kalau laki-laki cinta wanita normal. Yang enggak normal, wanita suka dengan wanita. Laki-laki suka laki-laki, enggak normal ya. Tapi cinta dengan wanita itu wajar. Makanya supaya cintanya menjadi cinta yang wajar, cintailah lawan jenis itu karena Allah. Jangan cintai berlebihan. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Itu ada Garuda di dadaku gitu kan. Terus Allah di mana? Itu bisa berlebihan. Ya. Jadi mencintai wanita itu wajar. Maka cintai sewajarnya. Ya. Anak-anak, orang tua mencintai anak itu wajar, maka cintai sewajarnya. Ya. Banyak orang karena cinta kepada anaknya sampai anaknya bermaksiat, ya dibiarkan. Tidak berani memarahi anaknya. Makanya banyak para bapak, para ayah menjadi dayus di akhir zaman. Tidak punya kecemburuan terhadap kemaksiatan yang dilakukan anggota keluarganya. Itu namanya dayus. Yang nanti di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak dibersihkan dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini laki-laki yang diam melihat kemaksiatan yang terjadi karena takut cekcok dengan istrinya, ya. Takut anaknya kemudian tidak terima, kemudian kabur dari rumah gitu. Nah, ini salah. Padahal kewajibannya apa? Tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya bil hikmah tentunya ya. Dengan rambu-rambu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Harta yang banyak dari jenis emas ya. Perempuan suka emas wajar ya. Perak kuda pilihan,
binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Tapi jangan sampai kecintaan kepada semua ini melalaikan dari urusan akhirat kita, melalaikan dari urusan ibadah kita. Ya. Makanya dunia itu harus berada dalam genggaman tangan kita ya. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Ya. Jadi ketika semua ini kemudian kita cintai secara berlebihan, maka berpotensi melemahkan iman kita. Ya. Berpotensi melemahkan iman kita. Kemudian yang keempat, panjang angan-angan ya. Apa? Panjang angan-angan. Ada banyak orang berkeinginan untuk menguasai apa yang ada di dunia ini. Berkeinginan menjadi orang kaya, menjadi orang hebat. Ya. Tapi angan-angannya berlebihan, bahkan melampaui kemampuan yang dia miliki. Ya. Dan ini bisa berpotensi melemahkan iman kita. Makanya ada perbedaan mendasar antara angan-angan dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu orang berkeinginan atau ingin meraih sesuatu, tapi ada langkahnya, ada tindakannya. Seperti dia ingin menjadi orang kaya, ya bekerja keras. Ya. Ingin lulus di ujian akhir, ya harus belajar dengan sebaik mungkin. Ada langkahnya ya. Ada kerja nyata yang dia lakukan untuk meraih impiannya, untuk meraih cita-citanya. Tapi kalau angan-angan itu tidak ada langkahnya, itu namanya angan-angan. Ya hanya menghayal gitu ya. Pengen jadi orang sukses ya tidak berusaha. Nah, itu hanya angan-angan kosong. Makanya jangan sampai ya, kita panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan itu berpotensi melemahkan iman kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum wasnatan. Ittaba'ul hawa wa turul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq wa amma turul amal fayunsil akhirah." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan yang terjadi pada diri kalian ada dua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dari kebenaran. Jadi ketika ada orang menolak kebenaran, mestinya dia sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia belum bisa menundukkan egonya, belum bisa menundukkan hawa nafsunya, maka dia kemudian menolak kebenaran atau terhalangi dari mendapatkan kebenaran. Panjang angan-angan akan merelaikan diri dari akhirat. Jadi panjang angan-angan dalam urusan duniawi ini berpotensi melalaikan kita dari akhirat. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis mengenai orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas itu. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Itu namanya orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan hanya memikirkan duniawi, tapi juga memikirkan nasibnya nanti di akhirat. Bekal apa yang sudah dipersiapkan, itulah orang yang cerdas. Jadi keinginannya itu jauh gitu. Ya. Maka orang yang cerdas itu dengan usia yang singkat, dengan usia yang pendek, tapi dia bisa beramal di mana balasan atas amalnya itu melebihi batas usianya. Ya. Dengan waktu yang singkat dia pergunakan dengan sebaik mungkin, melakukan amal yang hebat gitu, sehingga pahalanya besar. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah menyumbang untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid dan sebagainya. Ya.
atau menyumbang untuk perkara-perkara atau hal-hal yang bisa digunakan untuk kepentingan umum seperti sumur bor dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah sedekah jariyah dan juga ilmu yang bermanfaat. Ternyata orang mengajarkan ilmu itu balasannya tidak pernah putus, tidak pernah putus. Yang sering saya sampaikan, barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, tidak perlu kemuliaan dicari dengan harta, dengan pangkat dan jabatan, tapi ada kalanya kemuliaan itu bisa kita raih dengan kita belajar ilmu kemudian mengajarkan ilmu. Karena ketika Allah itu sudah memuliakan seseorang dengan ilmu, dia menjadi seorang alim, kemudian dia menjadi pengajar ilmu, beramal dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Kemuliaan itu Allah berikan tanpa harta yang Allah berikan padanya, tanpa jabatan, tanpa pengawal yang Allah berikan kepadanya. Allah sudah mencukupkan kemuliaan itu dengan ilmu yang dia miliki, ilmu yang mengantarkan dia kepada amal soleh, kemudian ilmu yang bisa diajarkan kepada orang yang membutuhkan ilmu itu. Itulah orang yang cerdas. Sebaliknya orang yang lemah adalah orang yang mengikuti jiwanya dengan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Itu orang yang lemah, orang yang senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ya, padahal hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Makanya Nabiullah Yusuf itu, ya, ketika Allah tidak memberikan rahmat kepada beliau, maka niscaya beliau akan mengikuti hawa nafsunya. Niscaya beliau akan mengikuti ajakan Zulaikha yang cantik jelita, punya kuasa, punya harta, punya segalanya. Tapi karena Allah sudah memberikan rahmat untuk Nabiullah Yusuf, maka Nabiullah Yusuf bisa menghindarkan dirinya, bisa menjauhkan dirinya dari ajakan hawa nafsunya. Maka dari itu panjang angan-angan berpotensi melemahkan iman kita. Kemudian yang kelima, porsi makan, tidur, pergaulan dan perkataan yang berlebihan. Porsi makan, tidur, bergaul dan perkataan yang berlebihan. Porsi makan yang berlebihan itu ternyata dapat menumpulkan akal, ya. Jadi kalau makan yang berlebihan, karena bisa menumpulkan akal dan memberatkan badan dari ketaatan. Kenapa para ulama, para salaf dulu bisa sukses? Karena mereka sering puasa. Kalau makan tidak terlalu kenyang, ya. Dan kalau makan mau makan yang ringan-ringan. Tidak suka makan berlebihan, makanan yang berat. Makanya mereka enteng membawa diri mereka. Bisa kita bedakan kenapa orang yang berpuasa Ramadan itu lebih giat beribadah dibanding ketika tidak berpuasa. Ya alasannya satu, karena mereka dalam kondisi lapar. Mereka lebih mudah mengkondisikan diri mereka ketika mereka sedang lapar, gitu ya. Makanya orang yang lapar itu lebih dekat dengan Allah, gitu ya. Justru ketika kita sedang dalam kondisi kenyang, ketika masuk Syawal itu sudah berubah, ya. Baca Quran biasanya sehari 3-5 juz, yang mungkin 1 juz saja nggak nyampe, gitu ya. Karena sudah berat, ya. Sholat duha biasanya bisa sampai 8 rakaat, ya. Bisa lebih. Ketika di luar Ramadan sudah berat, gitu. Jadi makan yang berlebihan itu ternyata dapat menumpulkan akal dan memberatkan badan dari ketaatan dan kebaikan. Sedangkan berlebihan dalam bicara itu akan merapuhkan hati. Makanya kalau kita berbicara, apa? Kata Nabi, kul khairan aw yasmut. Katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam. Itu sederhana. Enak kan? Jadi katakan yang baik. Ya kalau mungkin ada orang membutuhkan nasihat, katakan, sampaikan nasihat itu. Kalau kita diminta memberikan persaksian, ya sampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui. Tapi selebihnya kita jangan mengada-ngada, gitu.
jangan kita banyak berbicara tapi berpotensi pembicaraan kita tuh mengarah kepada ucapan yang tidak bermanfaat. Jadi kata Nabi, kul khairan aw liyasmut, katakan yang benar, kalau tidak bisa diam. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita satu lisan dan memberikan kita dua telinga, supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi ada orang suka banyak berbicara daripada mendengar. Bahkan tidak mau mendengarkan saran orang lain gitu ya. Jadi kalau rapat itu dikuasai semua waktu. Itu kan ada orang seperti itu. Rapatnya 1 jam, setengah jam dia menghabiskan, yang lain kebagian berapa menit gitu kan. Jadi sedikit berbicara. Karena banyak berbicara merapuhkan hati. Maka orang itu dikatakan pendusta ketika, jadi orang itu dikatakan pendusta tidak harus sengaja berdusta ya. Termasuk orang yang berdusta itu juga ketika dia menceritakan, mengungkapkan semua apa yang didengar gitu. Ada seperti itu. Semua yang didengar diceritakan. Maknanya ketika dia sering menceritakan semua apa yang dia dengar, dia tanpa mengetahui kebenaran beritanya, dia sampaikan lagi ke orang lain. Copy paste berita. Ini berpotensi menjadi pembohong, pendusta. Bisa jadi berita itu salah kan? Bisa jadi berita itu salah. Atau ketika menjelaskan sesuatu harus kita ketahui dengan detail ya, paling tidak seperti apa penjelasannya ya. Yang benar seperti apa. Yaitu. Jadi orang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menyampaikan semua yang didengar. Kemudian berlebihan dalam bergaul akan menyibukkan diri dengan manusia, sehingga waktu untuk berkhalwat berduaan dengan Allah menjadi terkikis. Makanya kita jangan berlebihan dalam bergaul, sehingga waktu untuk berdua dengan Allah, berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah itu menjadi sedikit ya. Makanya ada kalanya kita berdoa dengan Allah di tengah kegelapan malam, kita bangun, ambil wudhu, sholat, berzikir, bermunajat pada Allah. Itu ternyata lebih menguatkan jiwa kita. Makanya orang yang sering bangun malam, berzikir, sholat, baca Quran, berdoa, itu jiwanya lebih kuat. Ketika diterpa ujian dan musibah, dia lebih bisa menghadapi ujian dan musibah itu. Makanya kita harus ada waktu untuk Allah. Makanya kan begadang itu kan kalau tidak ada alasan nggak boleh. Kalau begadang hanya cerita ngalor ngidul di pos ronda itu kan kalau bisa. Tapi kalau memang itu kepentingannya untuk menjaga kampung ya boleh-boleh saja. Tapi ketika tidak ada kepentingan, lebih baik tidur. Tapi ketika ada kepentingan seperti belajar, atau mungkin ketika sudah menikah, ngobrol dengan istri, itu penting ya, ngobrol dengan istri itu penting ya. Tapi ketika sudah selesai, segera tidur supaya bisa bangun malam. Jadi dengan kita bangun ya, berdoa dengan Allah, itu juga menjadi momen, menjadi waktu yang sangat bagus bagi kita untuk muhasabah. Muhasabah dari kebaikan yang sudah kita lakukan pada hari itu, dan muhasabah dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan pada hari itu, sehingga esok harinya kita lebih bisa memperbaiki. Ketika ada ibadah yang kurang, kita tambah. Ketika ada kesalahan yang kita lakukan, besok jangan sampai kita ulang. Makanya perlu ada waktu berkhalwat, berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara berlebihan dalam tertawa, juga tertawa berlebihan nggak boleh, dapat mematikan hati ya. Tindakan-tindakan berlebihan tersebut menjadi salah satu sebab lemahnya iman seorang muslim. Jadi nggak boleh ya, makan berlebihan, tidur berlebihan, bergaul berlebihan, tertawa berlebihan, dan berkata secara berlebihan. Semuanya harus terukur sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.